Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Teguran yang membangun akan membawa kita ke jalan yang benar. Nasihat yang benar akan menjauhkan kita dari malapetaka. Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kami tahu sumber kebahagiaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Kiranya kami menikmati kebahagiaan hidup di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman sekarang ini, sulit rasanya mencari orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai segala situasi. Orang sekarang maunya serba cepat. Naik motor maunya ngebut-ngebut, bawa mobil juga ngebut-ngebut. Bahkan suaranya suara yang kencang-kencang sekali. Kadang motor lewat weng, kuat sekali. Begitu juga mobil, sangat bising sekali. Apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut? Rupanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan suaranya, tetapi lemah lembut itu karakter. Hati yang lemah lembut, hati yang mau dinasehati, dan orang yang mau menerima nasihat adalah orang yang lemah lembut. Pada zaman perjanjian lama, Firaun mengeraskan hatinya ketika Musa meminta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun tetap mengeraskan hati, dia tidak memberi bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya karena kekerasan hatinya, Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, dan Firaun juga dan rombongannya akhirnya mati di tengah laut mati atau laut Teberau. Kenapa Firaun mendapat hukuman seperti itu? Karena dia mengeraskan hati, dan lawan dari lemah lembut adalah keras hati. Banyak orang yang mengeraskan hati terhadap nasihat, terhadap teguran. Nah, orang yang seperti ini di masa yang akan datang akan sulit memperoleh kebahagiaan. Tuhan Yesus mengingatkan ucapan bahagia yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan suaranya, tapi lemah lembut adalah orang yang memiliki hati yang mau dibentuk, yang mau terima nasihat, yang mau terima teguran. Lalu orang yang lemah lembut, orang yang dapat menguasai diri, tenang menghadapi segala sesuatu, tidak gerusah-gerusuh, mudah panik. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai diri. Lalu orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, hidupnya akan sejahtera dan menikmati kesejahteraan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian tentang memiliki bumi. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Rupanya orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mewarisi negeri dan bergembira karena sejahtera yang berlimpah-limpah. Artinya orang yang lemah lembut memiliki bumi adalah orang yang rendah hati, memiliki kesejahteraan, mewarisi sesuatu yang baik. Sehingga di dalam lingkungannya dia terkenal baik dan terkenal rendah hati. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki bumi. Tidak ada musuh,
dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia hidup, dimanapun dia bercengkrama dengan siapapun dan tinggal dimanapun, siapapun tetangganya. Kalau orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, orang yang penuh kasih, dikasihi oleh semua orang. Dan orang yang dikasihi oleh semua orang inilah orang yang akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupannya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada bangsa Israel zaman itu, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang dapat menguasai diri, dan berbahagialah orang yang tetap tenang, karena mereka akan memiliki bumi. Segala sesuatu mereka akan miliki tinggal di dalam dunia ini. Jadi ini sangat luar biasa ucapan Tuhan Yesus dan juga ajaran tentang ucapan bahagia yang Yesus ajarkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, sabar, rendah hati, penuh kasih. Maka orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka akan menikmati kasih kita. Dan kasih yang sudah kita berikan, kita juga suatu hari akan menuai kasih itu. Jadi mari tetap berbahagia, dan dengan kasih yang penuh sukacita, hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, dan hati yang tetap melembutkan hati dengan penuh kasih. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang sangat berbahagia dalam hidup. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk kami tetap lemah lembut menghadapi situasi keadaan apapun. Kami tidak terpancing karena kami bisa menguasai diri. Tolonglah kami ya Bapa, sehingga kami hidup menjadi orang yang dikasihi dan mengasihi banyak orang. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.